Video saya mulai dari 3, 2, 1. Pengeluaran pemerintah dalam hal ini disebut sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah sendiri terdiri dari belanja pegawai yang merupakan gaji dan tunjangan, uang representasi, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sutherland menyebutkan bentuk pengaturan fiskal yang diterapkan di negara-negara OECD berupa ketentuan anggaran berimbang, pembatasan pinjaman, pembatasan pajak, dan pengeluaran pemerintah, serta pengaturan mengenai proses dan pelaksanaan. Saya sangat setuju dengan mosi hari ini, yaitu bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena pada zaman ini kita lihat telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Bank Sentral dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Bukankah Bank Sentral sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi-transaksi melalui berbagai sistem yang ada di Bank Sentral, dan Bank Sentral juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman, dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Masyarakat kini dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran yang semakin bervariasi. Terjadi pergeseran instrumen yang semula menggunakan paper-based instrumen seperti cek dan biliet giro ke penggunaan card-based dan electronic-based instrumen. Terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat bertransaksi dengan kartu debit, kartu ATM atau kartu debit, uang elektronik, baik chip-based maupun server-based sebagai alat pembayaran. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat mendukung bahwa dengan pembatasan pengeluaran pemerintah dapat menciptakan penguatan infrastruktur tersebut tercermin di mana Bank Sentral sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan Settlement Payment versus Payment atau PVP pada sistem Bank Sentral Real Time Gross Settlement atau RTGS. Layanan penyelesaian settlement dari transaksi jual beli valuta asing khususnya United States Dollar atau USD terhadap Indonesian Rupiah atau IDR dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya resiko kegagalan settlement pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu, dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas, tentu memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku ekonomi. Antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas oleh MEI bekerja sama dengan regional lainnya. Penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan penyelenggaraan fungsi surat berharga ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan pertukaran uang di Bank Sentral. Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan settlement dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Sentral kepada stakeholder terkait. Sistem Clearing Nasional Bank Sentral atau SKNBI yang merupakan sistem clearing. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada clearing debit. Penerapan prinsip no money no game pada proses penghitungan clearing debit yang baru menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya. Bukankah dengan pembatasan pengeluaran pemerintah tersebut mendorong bank peserta clearing untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien? Masih di sisi pembayaran retail, perkembangan industri pembayaran retail diarahkan kepada penciptaan interaksi antar aplikasi oleh sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standarisasi nasional instrumen kartu ATM atau debit adalah salah satunya. Dilatar belakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam penggunaan kartu ATM atau debit. Penggunaan teknologi chip pada kartu ATM atau debit diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan fraud pada kartu ATM atau debit. Selain itu, interoperability antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik. Bank Sentral telah menetapkan 5 visi sistem pembayaran Indonesia pada tahun 2025. Sebagai salah satu solusi cepat untuk mewujudkan visi tersebut, Bank Sentral telah melakukan kebijakan operasional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
masyarakat dan industri dengan tepat memperhatikan perlindungan nasabah. Bank sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan stabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang atau yang biasa kita kenal dengan atau biasa yang kita kenal dengan istilah free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral pun telah menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan. Bank Sentral pun terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. Terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Pengenaan pajak dalam jangka panjang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa syok kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output, sementara keterkejutan kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap di Bank Sentral. Oleh karena itu, saya sangat menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat mendukung pembatasan pengeluaran daerah oleh bank karena kebijakan fiskalnya bersifat sentral. Kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika berdasarkan pengelompokan pengeluaran output. Dalam jangka pendek, dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu, kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi. Terima kasih.